Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Azhar dari kelas D yang berNIM 11166255157. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sustainability living di Dipo Bukit Duri Tanjakan. Sebelum saya memulai memaparkan hasil observasi saya ingin menjelaskan bahwa kawasan ini bukan hanya dikenal sebagai daerah padat aktivitas, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat beradaptasi langsung dengan tantangan lingkungan perkotaan. Melalui kajian ini, saya akan menunjukkan bagaimana prinsip berkeberlanjutan bisa diterapkan bahkan di lingkungan yang penuh keterbatasan. Maka dari itu, saya akan menjelaskan secara detail hasil observasi saya dengan lingkungan sekitar rumah saya. Yang pertama yang saya akan bahas adalah engage. Setiap lingkungan mempunyai sisi negatif, baik dan buruk di tempat tinggal kita. Dari yang saya alami di lingkungan sekitar rumah saya, lingkungan saya mempunyai sisi negatif dikarenakan rumah saya berdekatan dengan rel kereta api dan juga rumah kereta yang terkadang mengganggu warga sekitar atau pengendara lain. Aktivitas yang padat setiap harinya sering menyebabkan kemacetan panjang, terutama pada jam berangkat kerja atau pulang kerja. Tidak hanya itu, di sisi kanan dan kiri rel kereta api, banyaknya pemukiman warga yang berdekatan dengan rel kereta api. Di sini saya akan bahas explore. Berdasarkan hasil observasi terhadap pemukiman warga yang berdekatan dengan rumah kereta dan rel kereta, dapat disimpulkan bahwa lingkungan tersebut menghadapi tantangan yang kompleks terkait kenyamanan, keselamatan, dan kualitas hidup. Meskipun kedekatan dengan jalur transportasi memberikan akses mobilitas yang tinggi, warga sering kali terpapar kebisingan, getaran, risiko kecelakaan yang besar, kondisi fisik hunian cenderung padat, dan kurangnya tertata dengan keterbatasan ruang terbuka dan fasilitas umum. Selanjutnya ada explain. Pemukiman ini umumnya berada di wilayah padat dengan rumah-rumah dibangun sangat dekat dengan rel kereta aktif. Kondisi tersebut menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan warga, terutama anak-anak dan lansia, karena minimnya pembatasan fisik antara rel dan area tempat tinggal. Selanjutnya ada sustainability. Sustainability merupakan dua konsep yang saling berkaitan dengan dalam membangun masyarakat yang sadar lingkungan berorientasi pada masa depan. Sustainability adalah keberlanjutan, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia saat ini dengan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sementara itu, literasi ekologis adalah kemampuan individu dan komunitas untuk memahami prinsip-prinsip dasar ekologi seperti siklus alam, keterhubungan antara makhluk hidup seperti siklus alam pada lingkungan sekitar. Selanjutnya ada peran PSA dalam kesadaran aksi dan kolektif. Peran pendidikan sepanjang hayat adalah kesadaran dan mendorong aksi kolektif sangatlah penting, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan transformasi sosial. PSH tidak hanya berfokus pada pembelajaran formal di sekolah, tetapi juga mencakup proses belajar yang berlangsung terus-menerus di berbagai ruang kehidupan yang baik. Dan selanjutnya adalah studi kasus relevan. Pemukiman di sekitar Dipo Bukit Duri mencerminkan kompleksitas persoalan urban antara kebutuhan ruang hidup, keselamatan transportasi, dan hak atas kota. Pendekatan pendidikan sepanjang hayat dan dapat menjadi strategis pentingnya untuk membangun kesadaran warga. Selanjutnya ada lifelong learning menghadapi krisis ekologis dan perubahan iklim. Krisis ekologis bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem sosial dan ekonomi dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Oleh karena itu, pembelajaran sepanjang hayat menjadi pendekatan
transformatif yang memungkinkan individu dan komunitas untuk terus belajar, beradaptasi dan bertindak secara kolektif dalam merespons tantangan ekologis. PSH mendorong warga untuk memahami prinsip-prinsip keberlanjutan dan literasi ekologis, seperti siklus alam, keterhubungan antara makhluk hidup, dan dampak aktivitas manusia terhadap bumi. Dan selanjutnya ada elaborate. Jika dianalisis dengan kerangka positive education PERMA, yang pertama ada positive emotion. Warga merasakan positive emotion ketika mereka berhasil melakukan aksi kolektif seperti memperbaiki jalur aman, menjaga anak-anak saat kereta melintas, atau berpartisipasi dalam kegiatan komunitas seperti kerja bakti dan diskusi lingkungan. Rasa bangga dan puas muncul saat mereka melihat perubahan kecil yang berdampak nyata, misalnya lingkungan yang lebih bersih, anak-anak lebih sadar keselamatan, atau dukungan dari pihak luar seperti LSM dan akademisi. Selanjutnya ada engagement. Engagement juga tampak dalam cara warga berorganisasi waktu dan ruang hidup mereka agar lebih aman, seperti membuat jalur aman untuk anak-anak, menandai area beresiko, atau menyusun jadwal aktivitas yang tidak bertabrakan dengan lalu lintas kereta. Dan selanjutnya ada relationship antar warga terbangun melalui praktik gotong royong. Selain menjaga keselamatan anak-anak, berbagi informasi tentang jadwal kereta, dan bekerja dalam kegiatan komunitas. Selanjutnya ada Maining adalah banyak warga Bukit Duri yang terlibat aktif dalam kegiatan komunitas advokasi lingkungan dan pendidikan informal, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi demi masa depan anak-anak. Selanjutnya yang terakhir ada peningkatan keselamatan lokal. Peningkatan keselamatan lokal adalah warga berhasil menciptakan jalur aman di sekitar rel, memasang tanda peringatan, dan mengatur aktivitas anak-anak agar tidak bermain di area berbahaya. Dan selanjutnya ada pengelolaan lingkungan mandiri. Melalui kerja bakti dan inisiatif komunitas, warga menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah secara kolektif. Apakah warga sudah merasakan PERMA? Ya, warga Bukit Duri sudah merasakan PERMA karena telah menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial dapat tumbuh melalui pembelajaran sepanjang hayat. Elemen-elemen PERMA bukan hanya teori, tetapi nyata dirasakan dan dijalankan oleh warga sekitar sebagian dari perjuangan mereka untuk hidup lebih aman. Ide untuk meningkatkan keberlanjutan dari kasus sustainability, kasus Bukit Duri menunjukkan bahwa meskipun berada di dalam situasi rentan, warga mampu membangun kesejahteraan psikososial, keberdayaan komunitas melalui pendekatan lifelong learning yang berkabar pada pengalaman solidaritas dan transformasi lokal. Dan terakhir adalah evaluasi. Refleksi atas kasus Bukit Duri menunjukkan bahwa lifelong learning bukan sekadar proses kognitif, tetapi juga emosional sesuai dalam transformatif ketika warga belajar dari pengalaman hidup mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.